Di situ kayak perumahan itu nggak mau jadi kalau untuk yang ini apa? Daerah ya. Kalau biologi ya, biologi yang menyebabkan yang harus dipelajari itu bukan fisiologi. Salah satunya apa? Penyakit apa? Penyakit DBD, ya. Kemudian diare, tifus, dan ini disebabkan oleh karena lingkungan, ya. Tujuannya ya supaya mahasiswa dapat mengetahui, memahami, menguasai dan mampu mengimplementasikan teori. Jadi teori-teori yang sudah didapatkan bisa diimplementasikan pada saat kita sudah bekerja. Ya, bekerja itu tidak harus menjadi PNS. Ya, apalagi sanitarian. Ya, sanitarian itu peluangnya tinggi. Ya, tinggi. Di perusahaan ada, PNS ada, di perhotelan ada, di rumah makan ada. Ya, jadi banyak sekali. Jadi tidak harus menjadi PNS, menjadi pengusaha pun bisa. Pengolahan sampah bisa menjadi kompos, bisa menjadi apa? Termasuk juga untuk pengelolaan. Kalau misalnya ada masalah-masalah di lingkungan, kita bisa memberikan solusi kepada masyarakat. Ya, jadi luas banget ya, sebagai sanitarian itu peluangnya sangat luas. Nah, ini dasar hukumnya ya. Jadi dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan persampahan mengatur tentang larangan membuang sampah tidak pada tempatnya. Ya, seperti di kota Pontianak kita sudah punya undang-undang tentang sanksi kan? Ya. Kalau kita tidak membuang itu, kemudian jamnya tidak sesuai dengan yang diundang-undangkan juga kena sanksi. Ini adalah dasarnya. Jadi pemerintah membuat peraturan itu tetap harus ada dasarnya. Jadi tidak hanya sepoi-poi itu saja, gitu ya. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi contohnya kayak di Kota Pontianak juga ada peraturan tidak boleh menebang pohon sembarangan. Ya, harus ada surat permohonannya. Pohon itu layak kalau tidak untuk ditebang. Itu termasuk adalah salah satu perlindungan lingkungan hidup gitu ya. Jadi undang-undangnya ada. Jadi semuanya ada dasarnya. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 itu tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Itu ada syaratnya. Jadi orang membuat pemukiman, perumahan itu sebenarnya itu harus melalui kajian analisis. Ya, sebenarnya cuman kita juga kurang tahu lah ya karena saya bukan developer ya. Jadi itu sebenarnya ada persyaratannya. Persyaratan pertama misalnya kan dia tidak menimbulkan dampak ke lingkungan perumahan yang sebelumnya yang sudah ada, ya. Kemudian tidak merusak ekosistemnya, ya. Kemudian yang harus ada biasanya itu sekarang adalah ada sarana perumahan itu biasanya adalah satu ada tempat ibadah, kemudian ada pendidikan biasanya kalau yang besar ya, kemudian ada tempat untuk fasilitas umum yang biasa digunakan untuk tempat bermain ataupun olahraga. Itu sebenarnya ada syarat-syaratnya ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ya. Kemudian undang-undang tentang pemerintah daerah itu sudah kayak pemerintah daerah itu boleh punya kewenangan untuk misalnya berdasarkan acuan-acuan undang-undang tersebut itu pemerintah punya kewenangan untuk membuat aturan-aturan yang tadi. Ya, aturan dilarang membuang sampah sembarangan ada sanksi gitu ya. Terus kemudian menebang pohon tidak boleh sembarangan, itu semuanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pemerintah daerah. Kemudian untuk PP Nomor 81 2012 itu tentang pengelolaan sampah rumah tangga. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya, mungkin di sini sudah pernah ada praktek pengelolaan sampah buat kompos atau apa? Nah, itu
tentang pengembangan sistem penyediaan air minum. Penyediaan air minum untuk saat ini yang banyak tumbuh ya kayak kacamata itu adalah apa? Dan banyak gitu ya. Jadi undang-undang ini nanti boleh kalian pelajari syaratnya apa sih kalau mau mendirikan dan minum. Terus bagaimana cara pemeliharaan? Ada yang punya danio di rumah? Nah, tidak ada. Kalau ada bisa langsung dipraktekkan. Apa yang harus dipelihara, apa yang harus diganti, harus seperti apa gitu ya. Itu bisa dipraktekkan. Nah ini ya, jadi pengertian sanitasi ya suatu usaha pengendalian faktor-faktor lingkungan untuk mencegah timbulnya suatu penyakit ya tadi sudah dijabarkan juga oleh Pusal ya. Jadi kita menganalisis lingkungan itu adalah untuk melihat dampak-dampak yang timbul ya sehingga kita bisa memberikan rekomendasi kepada profesi lain gitu ya. Jadi contohnya misalnya di sini yang bisa disebabkan oleh karena lingkungan penyakit apa saja? Yang banyak lah sekarang sedang tinggi karena cuacanya lagi antara hujan dan apa? Ya, jadi kita bisa memberikan apa namanya solusi-solusi ke profesi lain bagaimana caranya supaya kita terhindar ya terhindar dari karena sebenarnya kita untuk 0 DBD jauh sekali. Karena apa? Kenapa kota Pontianak nggak ada kabar? Tapi yang paling tinggi memang kota Pontianak. Kenapa kota Pontianak tidak memungkinkan 0 DBD? Di sini karena memang banyak. Indonesia artinya apa? Bisa ada terus ya. Tapi bukan itu alasan. Karena budayanya apa? Kan bisa praktek. Ada praktek apa? Bukan. Satu ini bukan rata-rata menjadi mengalami hujan, makanya tidak bisa dinolkan. Tidak bisa dinolkan. Hanya bisa hari ini supaya tidak terjadi kematian. udah diberikan hari ini diberikan wabah itu sampai kasus di kota Pontianak hanya kota Pontianak ya itu 3.000 lebih. Tapi alhamdulillah seiring ke sini yaitu ada peran-perannya sebagai seorang memberikan tindak lanjut dari hasil analisanya. Contoh misalnya banyak sampah sana ya Bu. kan banyak sampah begitu dilihat sampahnya ternyata dia menampung air hujan yang bisa menyebabkan menjadi tempat sekali nak YouTube. solusi gimana caranya supaya sampah ini tidak ada itu dari Kesling yang memberikan apa namanya tuh jalan keluarnya supaya tidak banyak itu. Terus kemudian apa lagi yang dari lingkungan apa lagi selain dari sampah apa lagi pencahayaan, kelembaban, sinar matahari harus masuk ke dalam rumah karena ada kelembaban-kelembaban yang disukai oleh nyamuk DPD gitu. Makanya kalau melakukan polling bukan di luar. Jadi jangan orang ini banyak nyamuknya itu di luar. Saya banyak jentiknya. Itu termasuk DPD bukan? DPD bukan? Karena apa? DPD hidupnya di mana? Yang tidak terkena tanah, tidak terkena tanah itu intinya. Ya. Dan lingkungan adalah semua yang ada di sekitar kamu. Lanjut. Nah, jadi sanitasi lingkungan menurut WHO adalah upaya pencegahan semua faktor yang bersama dengan tadi ya, lingkungan fisik maupun lingkungan fisik manusia yang mungkin menimbulkan atau dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi perkembangan bisnis kesehatan dan daya tahan hidup. Pemukiman ya. Pemukiman adalah Udah Bu.